Putadino in Tidore language means woven cloth. This cloth is a traditional cloth of the Tidore Sultanate, which was lost for more than less 100 years. On the first floor, where woven cloth is produced, and the second floor function as a production shop. Starting from Room Harbor, it takes 13 minutes to get to this location. Putadino Waving House is located at Highway Topo 3, Soasio, Tidore. Pertama berdirinya Putadino itu karena memang di hari jadi Tidore itu orang-orang selalu datang ikut upacara adat tapi pakai pakaian dari luar, kayak misalkan pakai songket, itu kan bukan kainnya Tidore. Terus pakai juga batik, itu bukan punya Tidore. Nah, sedangkan Tidore itu bisa dibilang kerajaan yang besar saat itu, tapi malah tidak punya pakaian yang dipakai pas hari jadi, terus upacara-upacara besar. Nah, padahal orang tahu kalau Tidore kerajaan besar, kerajaan itu pasti punya pakaian, pasti punya identitas. Nah, waktu itu Ibu Anita owner Putadino bersama teman-teman pemuda Tidore bagi tugas. Kayak misalkan Ibu Anita itu cari tenun Tidore tentang informasi di pakar kain, pakar tekstil, museum tekstil itu tuh di Pulau Jawa. Sedangkan anak-anak muda itu dorang cari di Tidore, kayak misalkan pergi ke kantor arsip, ke orang tua-tua yang ada di Tidore. Terus kayak misalkan cari saksi sejarah gitu. Terus akhirnya ketemulah foto yang masih berupa foto hitam putih di kantor arsip Tidore. Tapi foto itu juga koleksian dari museum di luar di Belanda. Terus akhirnya ketemu Ibu Anita dengan pimpinan Bank Indonesia, waktu itu pimpinannya Pak Dwi. Ketemu terus dari akhir diskusi dari BI memutuskan untuk bantu Putadino untuk kasih berangkat beberapa anak belajar di Jawa. Jadi waktu belajar itu yang tadi Wani bilang generasi pertama, nah itu ada 4 orang, sekitar 3-4 orang belajar di Jawa, pulang ke Tidore. Wani belajar ke teman-teman yang pelatihan di Jawa, yang belajar di Jawa. Terus setelah lama pencarian dan akhirnya berhasil belajar di Jawa, ada satu saksi sejarah yang beliau datang kasih kain tua. Nah, dari kain tua itu orang lihat kalau ini memang saksi sejarah yang katanya orang tuanya yang menenun. Jadi saksi sejarah namanya Nenek Jainab, itu salah satu saksi sejarahnya. Beliau ikut orang tuanya ke hutan, ke kebun untuk ambil bahan baku, ambil pewarnaan alam. Tapi sayangnya mereka tuh tidak bisa mengajarkan ke kami anak-anak muda untuk bagaimana proses menenunnya. Mereka hanya bisa bercerita karena waktu dulu katanya orang tua mereka itu hanya kayak misalkan menenun, bekerja, terus didekati sama anak-anaknya tuh mereka kayak ini nggak boleh diganggu, takut nanti pekerjaannya rusak atau terganggu lah kayak gitu. Dan akhirnya kami anak-anak di sini tuh yang fokus bikin teknik sungkit, fokus pakai pewarnaan alam karena ada kain yang dikasih sama saksi sejarah. Dulunya kami bikin itu teknik ikat. Jadi di sini tuh ada 2 teknik ikat sama teknik sungkit. Kenapa teknik ikat? Karena pertama yang kita temukan itu foto yang masih berupa foto hitam putih. Kita belum tahu pasti apakah itu ada di kain ataukah itu ada di sulam anyaman kerajinan. Tapi seiring berjalannya waktu kita ketemu sama Nenek Jainab, kita ketemu sama saksi sejarah, mereka bilang kalau ada kain yang memang orang tua mereka yang bikin. Dan akhirnya yang sekarang kita fokuskan itu yang teknik sungkit warna alam. Yang tadinya kita bikin teknik ikat karena memang tujuannya untuk mengangkat kembali, dan juga kita bikin motifnya itu berdasarkan
berdasarkan foto-foto dari arsip-arsip tua. Dan setelah berjalan beberapa lama, kita bikin ada beberapa motif yang memang kita gambar sendiri berdasarkan referensi yang kita lihat dari foto tua, dari cerita-cerita saksi sejarah. Terus untuk bangunan rumah tenun sendiri, ini kita benar-benar dibantu sama Bank Indonesia Ternate. Jadi kita disuruh siapkan tanah untuk mereka bantu bangun rumah tenun. Jadi dibangunnya tuh 2018. Jadi dulu kita sewa rumah tua di samping museum di Swasio. Kita sewa rumah tua di situ, alat-alat tenun hanya beberapa, terus produk-produk kain dan lain-lain juga ada. Tapi setelah dibantu sama BI untuk bangunan, kita pindah ke sini itu dari 2015 sampai sekarang. Dan bahkan sampai sekarang masih selalu disupport untuk ikut pelatihan, terus pameran, kayak mungkin pemasaran lewat pameran. Kalau untuk bahan baku masih beli dari Jawa. Dulu waktu pertama 1-2 tahun itu kita masih beli di Surabaya, yang mana mereka juga ambil dari luar negeri, mungkin dari Cina, dari India. Tapi sekarang kita sudah kerjasama dengan Asian Pacific Rayon, itu salah satu brand lokal Indonesia. Jadi mereka olah benang sendiri. Padahal di Tidore itu juga punya sumber daya alam yang bagus, tapi sayangnya kita belum ada kayak bantuan untuk belajar bagaimana proses pembuatan benang, karena memang saksi sejarah sendiri juga tidak tahu bagaimana prosesnya, hanya bisa bercerita. Untuk proses menenun itu pertama dari proses pintal, itu penggulungan benang sampai terbagi dua. Jadi kalau misalkan mau persiapkan untuk benang dasarnya, itu namanya proses boom, jadi penggulungan benang dalam jumlah besar dalam gulungan yang besar. Terus masuk ke proses nyucuk. Nyucuk itu memasukkan perhelai benang ke jarum-jarum yang ada di alat tenun, kita sebut itu bun dan sisir. Terus ke proses yang untuk bikin benang pakan sebutannya, itu bisa melalui proses pewarnaan dulu atau langsung ke pintang dulu. Nah setelah itu baru di palet. Palet itu menggulung benang ke ada satu alat yang namanya astor, kita biasa sebut astor. Itu tuh tempat simpan benang yang nantinya siap untuk ditenun. Penjualan di offline di toko Putadino, kita juga titip di Taranwate di Solayan Ternate. Terus kita konsisten penjualan lewat sosial media, dan juga setiap ada pameran dari Bank Indonesia ataupun dari undangan dari luar, kita selalu ikut untuk proses pemasaran. Not only woven fabrics, the Putadino Weaving House also produce various accessories and various other crafts, which are used from leftover fabrics from the production. Putadino products are even well known in the domestic and foreign markets. Like in Japan, Paris, South Africa, and any other countries.